Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih membahas mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Dan Pak Dirjen, sebelumnya kita memang membahas mengenai latar belakang mengapa perlu diadakannya rancangan undang-undang ini. Namun kita juga ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya mengapa perlu adanya Undang-Undang Perlindungan dari Pekerja Rumah Tangga ini, Pak Dirjen. Iya, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa undang-undang atau RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini menjadi penting. Yang pertama seperti saya singgung tadi, jumlah PRT di Indonesia ini sangat besar. Ya, sangat besar menurut survei ataupun catatan International Labour Organization atau ILO dan Universitas Indonesia ini pada tahun 2015. Jumlahnya 4,2 juta dan pasti trennya ini meningkat dari tahun ke tahun ya karena tadi ada peningkatan kebutuhan juga ternyata. Ini sangat besar ya sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui, bahkan ya karena tidak diakui maka tidak dilindungi dia begitu. Kemudian secara kuantitatif, secara jumlah pekerja rumah tangga ini tergolong di Indonesia ini yang tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti India itu 3,8 juta dan Filipina 2,6 juta ya bahkan PRT ini tidak hanya bekerja di dalam negeri, banyak juga yang bekerja di luar negeri. Nanti adanya undang-undang ini juga bukan cuma melindungi pekerja Indonesia, pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia, tapi juga yang di luar negeri. Nanti undang-undangnya mestinya akan bersifat ekstrateritorial begitu. Kemudian persentase PRT mayoritas perempuan, ya 84% dan bahkan anak 14% begitu. Yang rentan eksploitasi, kemudian ada risiko mengalami human trafficking. Kemudian PRT adalah kaum pekerja yang sangat rentan karena bekerja dalam situasi yang tidak layak, jam kerjanya panjang, tidak ada libur, tidak ada istirahat, kemudian tidak ada jaminan sosial, juga kekerasan, baik kekerasan yang sifatnya fisik ya maupun kekerasan yang sifatnya psikis ya misalnya intimidasi, isolasi, ya kadang-kadang ada PRT yang seperti dikurung begitu kan, tidak boleh keluar, harus bekerja terus di dalam rumah. Kemudian rawan diskriminasi, pelecehan, perendahan terhadap profesi, ya kita sering sekali mendengar berita adanya PRT perempuan yang mengalami pelecehan oleh majikan laki-lakinya begitu. Kemudian juga PRT ini tergolong angkatan kerja yang tidak diakui, tadi sudah saya sampaikan sebagai pekerja sehingga tidak dihitung sebagai pekerja. Jadi hitungannya adalah pengangguran begitu. Padahal dia bekerja dan menghasilkan uang. Cuma karena tidak diakui maka tidak dihitung sebagai pekerja tetapi sebagai pengangguran. Kemudian PRT juga tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Republik Indonesia karena tadi tidak ada undang-undangnya. Kira-kira begitu. Itulah beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya kehadiran atau keberadaan RUU PPRT ini. Ya, melihat dengan adanya kondisi saat ini pekerja rumah tangga yang merupakan pekerja rentan, kemudian bekerja dalam situasi yang kurang layak begitu. Namun ini juga mengingat pentingnya RUU PRT ini juga sebagai untuk menyangkut terkait hal rekrutmen begitu ya Pak Dirjen, rekrutmen dan juga ini agar PRT ini dapat mendapatkan tempat penempatan yang layak, kemudian juga serta pembinaan dan juga pelatihan yang layak. Maka dari itu RUU PRT ini penting untuk segera dilakukan begitu ya Pak Dirjen. Kemudian terkait setelah kita membahas latar belakang, kemudian juga mengapa RUU PRT ini penting untuk diterbitkan, namun apa sih sebenarnya yang ingin dituju dari adanya Undang-Undang PPRT ini, Pak Dirjen? Ya, jadi ada beberapa tujuan yang kita ingin capai dari adanya RUU PPRT yang kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disahkan menjadi Undang-Undang PPRT. Yang pertama tentu saja adalah ada dasar hukum, ya ada payung hukum yang bertujuan ya untuk mengatur segala persoalan yang mungkin timbul di dalam PPRT ini, dalam pekerjaan mereka. Ya terutama ya tujuannya tadi untuk melindungi mereka. Kalau ada persoalan, mereka punya payung hukum yang bisa digunakan untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kemudian sesuai tujuan Sustainable Development Goals di angka 8 atau nomor 8 tentang layak kerja. Nah, PRT ini penting untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara. Itu tadi seperti yang disebutkan, ya ini ada unsur HAM-nya juga begitu, hak asasi manusia. Kemudian ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja rumah tangga. Nah, pengakuan PRT sebagai pekerja ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya sebagai manusia. Kemudian PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, ya upah, kemudian perintah dan pekerjaan. Dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas norma, ya atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. Dan bahwa diskriminasi dan stigmatisasi terhadap PRT dan pekerjaannya karena bias gender, kelas, ras, sebagai pekerja yang tidak memerlukan keterampilan, tidak bernilai ekonomis dan rendah, sehingga ya itu kalau anggapan stereotip yang tadi itu ya harus kita hentikan bahwa mereka itu bukan pekerja terampil, tidak terlalu bernilai ekonomis, kemudian ada bias gender, ini harus kita hentikan. Yang menghentikan siapa? Ya undang-undang, ya aturan, regulasi. Kemudian perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ditujukan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dan kesejahteraan mereka serta keluarganya. Nah, saya kira itu ya beberapa tujuan yang ingin kita capai dengan adanya RUU PPRT ini. Ya, stereotip mengenai PRT ini tentu harus dihentikan dengan dikeluarkannya regulasi dari Undang-Undang PPRT ini. Kemudian kiranya apa yang dapat dilakukan pemerintah, Pak Dirjen? Peran pemerintah dalam mengawal pengesahan RUU tersebut seperti apa? Pemerintah mendorong komitmen, ya itu sudah ditunjukkan oleh Presiden bahwa kita berkomitmen bagi kehadiran RUU PPRT. Dan dengan demikian maka kita juga mendorong komitmen bersama. Ya kita harus punya komitmen yang sama dengan DPR, ya karena kita tahu semua juga kalau undang-undang harus melalui DPR. Kemudian juga masyarakat sipil. Ya masyarakat sipil ini kan senantiasa mendorong bagi lahirnya PPRT. Maka sebetulnya tinggal ya DPR, dan tentu saja ini kan sudah diajukan sebelum ke DPR ya rancangan undang-undang ini, tetapi kelihatannya belum masuk menjadi perhatian atau mungkin belum masuk prolegnas begitu, dan sehingga diperlukanlah dorongan dari pemerintah. Ya kemudian pemerintah juga mendorong agar DPR ya segera paripurna lah begitu kan, segera paripurna menjadikan RUU PRT menjadi inisiatif DPR. Nah tadi seperti saya sampaikan ini inisiatif DPR, jadi ya memang ada di DPR sebetulnya kuncinya, tetapi pemerintah akan terus mendorong DPR untuk segera membahasnya di paripurna dan kemudian mengesahkannya begitu. Ini kan kita lihat sama sebetulnya kayak ataupun seperti undang-undang TPKS ya, dalam pembahasannya ini memang terjadi perbedaan dan itu hal wajar. Sama juga nanti di undang-undang PPRT juga akan ada pembahasan, ada perbedaan pendapat, tapi ini kan bisa segera diselesaikan karena kita harus sama-sama lah menanamkan dalam diri kita bahwa ini tujuannya adalah untuk melindungi manusia yang kebetulan menyandang gelar ataupun menyandang ini ya sebutan PRT begitu. Kemudian kita juga mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan ya untuk memperjuangkan RUU PPRT ini. Ini juga diperlihatkan ini ketika kita mendorong lahirnya undang-undang TPKS, dan kemudian kita juga ya kita akan bahaslah bersama-sama ya bagaimana baiknya agar segera disahkan, dibahas undang-undang ataupun RUU PPRT ini. Kemudian pasal-pasal dalam
RUU PPRT ini memuat kesepakatan dan kerjasama dalam hal relasi antara majikan dan PRT serta pengawasan terhadap para penyalur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah intinya mendorong kita bersama-sama pemerintah, DPR, kemudian civil society dan masyarakat secara luas bagi lahirnya ya percepatan lahirnya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Ya, pemerintah terus mengawal dan tentunya mendorong komitmen dan kerja politik antara DPR dan juga masyarakat sipil untuk terus mempercepat lahirnya undang-undang PPRT ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen. Usai jeda kami akan kembali dengan jangkauan dan juga arah pengarahan dari undang-undang PPRT ini. Usai jeda sesaat lagi.